Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, saya di sini izin untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif ada beberapa ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol guru. Dan kelima, keyakinan kelas. Dan keenam, segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu sobek sebuah kertas. Sebuah kertas. Kertas apa aja lah yang udah nggak dipakai. Tuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu tuh penting banget menurut Bapak Ibu. Lalu kertas itu diletakkan pada salah satu tangan Bapak Ibu, ya. Yang menurut Ibu Bapak tuh penting banget sesuatu itu ditulis di kertas. Boleh benda, boleh apapun, boleh nama seseorang yang paling dicintai mungkin. Santai ya. Sudah Pak, Bu? Coba secara bergantian Bu Widi sama Bu Rita. Bu Widi udah digenggam sesuatu yang menurut Bu Widi berharga? Nah. Oke, sudah? Coba Bu Rita buat Bu Widi itu membuka ininya dengan cara apa supaya Bu Widi bisa membuka yang menurut Bu Widi penting itu. Sama Bu Rita, apa usaha Bu Rita untuk membuka kepalan yang Bu Widi penting, menurut Bu Widi penting? Sok caranya kumaha sok? Caranya mungkin yang pertama dengan rayuan. Dengan rayuan? Boleh. Tidak boleh. Nanti saya kasih uang. Nanti saya nggak boleh. Nah. Kalau dengan paksaan boleh? Boleh dengan cara apapun supaya orang itu membuka menurut dia penting. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, sudah. Terima kasih Bu Rita, Bu Widi. Nah, itu Bapak Ibu adalah teori kontrol ya. Karena ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita itu bisa mengontrol murid, mengatur murid sesuai dengan keinginan kita. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu tuh teori ini hanya miskonsepsi yang sudah tidak kita terapkan lagi karena orang itu punya kontrol diri masing-masing. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini reward and punishment. Nah, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, saya tanya ke Pak Apid. Pak Apid, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Yang kedua, Bu Rita, menurut Bu Rita setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Kira-kira hukumannya tuh ke hal positif? Setuju. Nih, yang ketiga siapa? Bu Widi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Baik. Nah, Bapak Ibu, ini jawabannya ternyata tidak setuju semua ya, atau salah semua. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Baik, ini disiplin positif.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan murid tanpa imbalan perhargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pendidik adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dalam berperilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari dia itu melakukannya bukan karena hal lain tapi dalam dirinya sendiri. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikannya seperti ini. Kalau dari profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa. Coba siapa yang bisa lagunya profil pelajar Pancasila? Bu Tati, ayo ke depan. Pimpin. Berdua boleh berdua. Bu Idi yang berdua sana. Kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Ayo. Ayo Pak, berdiri Pak, Bu. Siap. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Tati, Bu Rita. Nah, ini selanjutnya Primary Years Program ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah contoh nilai-nilai kebajikan. Yang ini keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup termasuk kebutuhan biologis dan psikologis. Kalau biologis kan kita butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian. Kalau psikologis itu adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Nah, itu masuknya ke psikologis. Siswa juga seperti itu, Bapak Ibu. Mereka mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Misalnya makan, sarapan, pakaian yang layak, kemudian nyaman di kelas, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup siswa. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu rasa ingin dihargai, rasa ingin menguasai. Ya, hayang pang pinterna, hayang paling lah gitu. Siswa juga sama seperti itu. Ada siswa yang merasa dia tuh harus mencapai itu dulu gitu tah. Ada seperti itu. Ya, rasa ingin menguasai, ingin diturut oleh teman-temannya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Bermain, tertawa, terus bercanda, itu kebutuhan anak. Ketika di kelas mereka merasa nyaman bisa bermain dengan temannya, bahkan siswa ada beberapa yang dengan gaya belajar bermain malah lebih fokus karena dia sedang membutuhkan ini kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kalau dia udah senang, belajarnya cepet gitu, jadi ke otak teh cepet ngertinya. Nah, itu mungkin pada saat itu dia sedang membutuhkan kebutuhan kesenangan. Yang kemudian, kasih sayang. Astagfirullah. Kasih sayang dan ingin diterima. Ini
kasih sayang itu seperti ingin diterima di keluarganya, di teman-temannya, atau di lingkungannya, ya seperti kasih sayang orang tua. Ini kebutuhan anak juga berbeda ya, ketika anak yang kurang kasih sayang dari orang tua, itu berbeda ketika di kelas, ya, berpengaruh terhadap belajar anak. Nah, nanti selanjutnya kita bahas lagi. Kemudian kebebasan. Jadi ada siswa yang ingin tidak mau diatur, ingin bebas. Bukan berarti kita memberikan pilihan, tapi dia memilih sendiri apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Mereka ingin merasa bebas menentukan, karena anak itu suka yang coba-coba, ya. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan itu kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas memilih sendiri apa yang dia sukai tanpa kita kasih pilihan dan mencoba hal baru bagi mereka. Nah, selanjutnya materi motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia didasari beberapa hal yang mendasari. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya apa ya, contohnya ya, upacara misalnya ya. Ada beberapa anak yang ikut upacara karena takut dihukum sama gurunya, ya, atau misalkan takut dipisahkan tempatnya. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti misalnya, ayo anak-anak, nanti gambarnya yang paling bagus sama ibu dikasih uang 2.000. Nah, misal. Nah, itu dia melakukan sesuatu karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini perilaku dua ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, kalau menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, itu dasarnya dari dalam dirinya sendiri, menyadari bahwa kita melakukan itu bukan karena orang lain. Contoh misalnya datang pagi misalnya, bukan karena ingin dipuji kepala sekolah misalnya, atau karena takut kepala sekolah negor, bukan, karena ya emang udah tanggung jawabnya masuk jam segitu misalnya. Ya kita datang sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu dari dalam dirinya sendiri, sudah tersadar dari, bukan karena ada pengaruh dari yang lain. Lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Selanjutnya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif mengajarkan murid menemukan solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini kita ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Biasanya Bapak Ibu kalau ada anak yang salah, apa yang Ibu Bapak lakukan? Sikap apa yang langsung diambil? Kasih bimbingan. Kasih bimbingan dulu, ditanya dulu baik-baik. Terus apa lagi? Ada yang lain? Biasanya di kelas nih yang sering kita lakukan. Lamun aya budak nu salah, nu pika sebeleun, langsung kumaha tah? Dinasihati dulu. Baru? Iya. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Nah, kalau penghukum biasanya ciri-cirinya itu matanya melotot, sambil nunjuk-nunjuk, ya, penuh amarah, dan langsung biasanya berupa hukumannya berupa fisikis atau fisik, ya. Misalnya ada yang tidak mengerjakan PR. Dari kata-katanya saja sudah terlihat kalau penghukum itu. Maneh deui nya tara ngerjakeun teh. Keliling lapangan 5 kali. Nah, itu ya. Sudah terlihat dari kata-katanya juga kalau penghukum teh menyudutkan anak, ya,
dari raut wajahnya kesal, nunjuk-nunjuk, marah. Dan itu apa hasilnya? Nanti membuat anak menjadi dendam hasilnya ya. Mungkin dia bisa membalas perlakuan kita dengan hal negatif juga, karena kan kita marah-marahnya seperti itu. Pernah ya saya ada teman guru waktu SMP marah ke anak depan umum, apalagi depan umum, karena anak itu kalau dimarahin depan umum merasa malu ya, kamu dimarah-marahin. Pulang sekolah, si ibu pulang, motornya dikempesan. Ya, itu adalah bentuk hasil dari kita sebagai penghukum ke anak. Jadi anak dendam, melakukan hal yang sama ke gurunya, dikempesan dana, jadi si ibunya jadi nggak bisa pulang karena dana kempes, cenah tadi kempesan usaha meureunan cenah. Ya, beliau teringat meren, oh tadi meren diomelan gara-gara itu. Nah, itu hasilnya kalau kita sebagai guru yang sering menjadi penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Guru sebagai teman biasanya ngomong nates juga kababaturan weh. Kitu sih dan heureuy. Ya. Kan cek bapak ge naon tadi. Yang satulah isukan mah ulah kitu deui nya. Tah, biasanya gitu. Seolah-olah anaknya tidak merasa tersakiti, tidak. Cuma ada positif, ada negatifnya. Positifnya mungkin anak menjadi nurut ya, karena dia tidak merasa dimarahin. Negatifnya biasanya anaknya itu tergantung ke guru eta. Lamun ka guru lain teh teu nurut. Karena dia ngerasa lamun ka bapak ieu teh atau ka ibu ieu teh ngerasa dilindungi, itu ngerasa aman, ngerasa bisa dibantu wae. Jadi ketika ada si bapakna teu asup atau ibuna teu asup diganti guru lain teu nurut. Nah, karena si bapakna geus membangun hubungannya seperti teman, ya. Gitu. Nah, hasilnya anaknya seperti itu. Jadi nurut nanti ke bapak eta hungkul atau ke ibu itu hungkul. Dan nurut kan guru lain mah, ya. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah. Biasanya dari kata-katanya pembuat rasa bersalah teh kieu. Kamu udah terlambat lagi. Ya Allah, geus dibilangin babaraha kali ge. Maneh teh seneng pisan ingin ibu kecewa teh. Nah, jadi anak teh henteu marah ngomong nama lalaunan, cuma ke anak teh jadi ibu teh kecewa ke urang. Nah, itu yang lebih parah malah daripada kita menjadi guru penghukum. Karena anak teh memendam kesalahannya. Mungkin dia murung di rumahnya atau nginget-nginget omongan urang. Maneh teh seneng pisan ngering ibu kecewa teh. Heran ibu mana? Nah, jadi dia teh mikiran we nya. Tah eta anu bikin anak depresi malah lebih parah gitu ke depannya. Karena suatu saat dia meledak emosinya bahkan lebih parah dari yang kita dihukum. Kan yang dihukumnya dia langsung menyalurkan emosinya dengan negatifnya. Tapi kalau yang membuat rasa bersalah kita ngomongnya baik-baik. Ibu mah kecewa dah ke maneh teh Nah, tapi itu yang bikin anak teh memendam perasaan bersalahnya. Orang teh juga gagal jadi murid teh. Ibu kecewa ke orang gitu, ya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang keempat, guru pemantau. Berarti kalau pemantau selalu apa ya? Non ngaranna teh nya. Melihat tindakan anak teh kurang teh ditinggali terus dipantau. Ketika anak berbuat salah, langsung kata-kata yang keluar dari guru itu, kamu terlambat lagi. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat? Tahu kan hukumannya? Nah, jadi si ibu ieu mah atau si bapak ini mah sesuai dengan aturan sekolah. Tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat? Nah, sok ibu tunggu ya, kamu di sini. Nah, itu yang guru pemantau. Jadi selalu omongannya itu sesuai dengan aturan, dengan tata krama. Ini pemantau ini menerapkan hal-hal itu teh dengan catatan. Maneh geus ngerjakeun PR 5 kali. Kieu nya. Tah, kan sesuai dengan konsekuensina tah kos kieu lamun teu ngerjakeun PR. Nah, itu guru pemantau. Yang selanjutnya itu guru manajer. Sebagai guru manajer, ketika anak yang melakukan kesalahan, saya juga belum menjadi guru manajer karena lebih banyak jadi guru penghukum atau menjadi teman supaya tareh beres we lah gitu. Guru manajer ini biasanya dia menanyakan dulu alasan si anak ini kunaon, aya naon sih tadi teh ibu teh nguping cenah ieu. Iya bu, tadi dia gini. Biarkan dia cerita dulu.
si anaknya disuruh cerita dulu. Setelah cerita kita tanyain, baru ditanyain. Oh gitu, cenah. Terus kumaha eta? Kamu seneng kalau ngelakuin kayak gitu? Ngebalasnya kan seneng? Enggak sih bu, gini. Dianya jadi nangis misalnya gitu. Jadi ditanya dulu baik-baik, baru nanti hasilnya si anaknya lebih berpikir. Terus ke depannya aku harus gimana ya bu ya, biar nggak gitu lagi. Nah jadi muncul rasa ingin memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Karena dari awal kita tidak menjudge nanti ngarang deh, melebeli dia nakal atau dia melakukan kesalahan. Di awalnya diajak ngobrol baik-baik. Nah Bapak Ibu, ini ada kasus nih. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ini posisi kontrol guru. Contohnya, ayo dong bantu ibu, kamu gak kasihan sama ibu, kerjain ya tugasnya sekarang. Nah ini posisi kontrol teman. Biasanya ngomongnya kayak gitu, ayo kerjainnya. Karunya kak ibu mending geus capek encan dahar. Nah biasanya itu posisi teman. Kalau pemantau, kamu udah nggak ngerjain tugas malah asik ngobrol, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah ini pemantau, selalu dengan catatan. Contoh penerapan lanjut manajer nih. Kamu tahu nggak kesalahan kamu? Pasti ada alasan kan kenapa kamu seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi diajak ngobrol dulu baik-baik. Nah, posisi kontrol apakah ini ibu-ibu? Saya kecewa sekali sama kamu. Apa coba inget? Nah, iya posisi apa coba kalau guru yang bilang kayak gini? Posisi kontrol apa? Siapa yang bisa? Membuat rasa bersalah. Pembuat? Pintar buat hatinya. Insya Allah. Iya betul sekali. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh guru yang selalu membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah ini? Ayolah, bantu ibu sekali ini aja. Posisi kontrol apa? Teman. Hebat, Budi. Mantap. Lanjut. Ibu tidak mau tahu ya. Sekarang cepat berdiri di depan kelas. Apa? Menghukum apa? Menghukum. Iya, betul. Mantap. Lanjut. Sanksi atau konsekuensinya apa? Guru apa ini? Guru pemantau. Betul sekali. Lanjut. Apa rencanamu dalam memperbaiki kesalahan ini? Sebagai guru manajer. Oke. Berarti paham ya Bapak Ibu ya 5 posisi kontrol. Nah ini menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang kanan apa yang ini? Yang sebelah sini ya. Nah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah ini yang keyakinan kelas yang ini ya. Kalau yang itu peraturan kelas, karena terlihat dari bahasanya juga ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan gurunya sendiri yang membuat peraturan, tapi peraturannya dibuat bersama, ya. Dibuat bersama, kemudian dibuat dengan bahasa yang lebih positif, tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Lanjut terakhir nih, materi terakhir. Segitiga restitusi. Sebuah proses dialog yang dilakukan guru dengan tujuan mengarahkan murid menjadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama tahapan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita misalkan kasus berantem. Misalnya anak berantem berdua. Nah dari yang berdua itu kita ditanya dulu satu-satu. Nah kemudian kalimat yang pertama yang keluar dari kita lah, saya wae maneh teh gitunya.
Tanya dulu, nggak apa-apa, berbuat salah mah wajar, dah bapak ge kerja pernah pas saya tenang naon ya. Da teu aya manusia nu sempurna misalnya. Nah, itu pertama gitu heula. Jadi distabilkan heula emosinya, identitas dia tuh distabilkan dulu supaya dia tenang. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, setelah kita ngomong gitu, nggak apa-apa, dah bapak ge atau ibu ge pernah melakukan pas gitu, ya wajar atau berbuat kesalahan mah. Nah, baru kita tanya alasannya. Kamu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Nah, ya, kamu bangga kan bisa melindungi diri kamu ya ketika kamu diejek sama temen, terus kamu ngebales mukul misalnya. Gak apa-apa, bangga, berarti kamu bisa melindungi diri kamu sendiri kan? Misalnya kita bilang seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dia nyeritain alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, kemudian kita tanyakan, nah, kamu kan udah tahu ya kesalahan kamu, kalau itu teh salah sebenarnya, walaupun kamu tujuannya untuk jaga diri atau melindungi diri. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan misalnya, atau keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi? Ditanyain dulu karena sudah melanggar keyakinan kelas apa. Setelah dia tahu kesalahannya, baru kita bersama-sama mencari solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahan ke depannya. Misalnya, terus nanti kamu kalau udah gini mau gimana lagi? Biasanya anak jawabannya akan hal yang positif atau solusi supaya dia tidak melakukan seperti itu lagi. Nanti ke depannya, Bu, saya nggak bakal balas lagi ah. Bilang aja ke ibu ya. Misalnya gitu. Ya, jawaban dari dia tuh positif. Nah, ini ada sebuah cuplikan. Hanya tuh hurung. Oh, itu ya? Oh, iya ya. Sebenarnya emang sulit ya diterapkan, tapi tidak salahnya untuk mencoba. Di mana sih, Pak? Aku pelaku yang nangis, sama nangis apa yang nangis sih? Jadi bagiannya nangis. Iya. Kira-kira Kalisa kalau misalkan Kalisa berhasil nih ya untuk penjelaman obatnya, Kalisa senang nggak? Enggak sih. Nangis ya. Berarti Kalisa tahu kalau itu tuh perbuatan benar atau salah? Salah ya. Karena sudah membuat teman nangis ya. Kalisa masih ingat nggak sih keyakinan kelas kita? Masih. Kalau misalkan kamu kalau dari teman itu dengan secara paksa, berarti kita melanggar keyakinan kelas kita sih. Yang menghargai teman, betul, dengan menghargai teman. Kita Kalisa ini tahu tuh ya, kalau itu tuh melanggar keyakinan kelas kita. Ini kedepannya Kalisa mau seperti apa nih? Kalau misalkan punya teman. Jadi sama Bang Lia mau apa? Terus jadi kalau misalkan kamu dikasih baik-baik, pasti kalau juga ngasih ya. Jadi kalau misalkan kita nggak dikasih, ya udah, jangan memaksa. Sampai ini atau bisa sendiri pensilannya ya, dia punya sendiri. Jadi tidak memaksa, ya. Oke. Terima kasih ya Kalisa. Bisa banget terima kasih lagi.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira bisa tuh halaman kos gitu. Iya ya, kayaknya kalau kita misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, hayang teh hari teh hayang teh meluapkan gitu kesalahan kita teh. Tapi ternyata ada cara lain ya, ada cara lain untuk mengatasi masalah ya, mengatasi masalah. Tapi tidak semua masalah harus dikieukeun di segitiga resusisikeun henteu ya. Sekiranya masalahna yang ringan-ringan masih bisa diselesaikan di kelas bisa ya. Jadi tidak semua masalah cek Bu Sinta ge kudu segitiga resusisi. Enggak ya. Tergantung masalahnya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai hari ini penyebaran hasil pemahaman disiplin positif kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu menghadiri acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya, karena sama-sama kita masih belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin. Saya nama saya guru SD Widya Kelas Siti 3 Handayani. akan sejawat Saya dari akan CGP sejawat Angkatan dari 11 Ibu Sinta Rahayu. Yang kebetulan Ibu Setelah Sinta saya Rahayu mengikuti adalah diseminasi CGP dari Bu Sinta, Angkatan 11 banyak sekali yang mengikuti CGP di bermanfaat bagi sekolah saya, kami. terutama perihal tentang budaya Alhamdulillah, positif. waktu Bagaimana kemarin budaya Bu positif itu Sinta selalu sudah kita melaksanakan implementasi tentang budaya gaungkan dan positif selalu kita yang harus dilakukan di sekolah aplikasikan kita. dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Ternyata di sekolah memang kita. budaya Bagaimana positif dari itu budaya sangat positif baik ini untuk asal muasalnya diimplementasikan itu di dari sekolah kita. kesepakatan kelas, dari kesepakatan Tetapi kelas kita memang ada sebagian dari membuat kita keyakinan kelas, dari yang keyakinan mungkin kelas kita dibuatkan masih untuk disiplin melakukan positif, disiplin positif kita hukuman menjadikan atau budaya positif. Di mana budaya positif ini merupakan pembiasaan permasalahan yang ada dari itu siswa-siswi tidak dan sesuai semuanya langkah-langkah untuk menjadi lebih restitusi. baik lagi Setelah terhadap peraturan-peraturan Ibu yang Sinta ada dan menjelaskan menjadikan dan siswa jadi praktekkan lebih baik lagi. kepada kita bagaimana Jadi pada intinya untuk melaksanakan diseminasi dari Bu 3 Sinta langkah sangat luar biasa, restitusi yang materinya harus dilakukan oleh sangat guru bagus, kepada siswa. sangat Yang menginspirasi pertama untuk itu saya ada pribadi dan untuk menstabilitas semuanya. identitas Mudah-mudahan menstabilitaskan dengan apa yang identitas. sudah Bu Sinta Bahwa sampaikan misalkan di anak diseminasi itu atau peserta didik yang bisa diaplikasikan sedang bukan berantem hanya untuk bersama Bu Sinta temannya, sendiri tapi untuk kita semua. jangan langsung dihukum. Ternyata itu Sekian adalah dari saya, langkah-langkahnya yang semoga baik untuk menyelesaikan kedepannya masalah. lebih sukses Yang lagi. pertama tadi Semangat itu memakai dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segitiga Assalamualaikum warahmatullahi restitusi. wabarakatuh. Yang Saya pertama, Nasaruddin, saya menstabilkan identitas. Yang guru SD kedua, Tua K3 memvalidasi akan tindakan sejawat yang dari salah. CGP Angkatan Yang 11 Ibu ketiga Sinta itu Rahayu. menanyakan keyakinannya. Setelah saya mengikuti diseminasi sebelum dari Bu Sinta, menanyakan banyak sekali yang keyakinannya, bermanfaat bagi kita saya, itu harus terutama membuat perihal dulu tentang budaya keyakinan kelas positif. di kelas. Apa saja yang Bagaimana harus budaya kita positif lakukan, itu selalu apa kita saja yang harus kita yakini supaya gaungkan kelas dan kita selalu itu kita menjadi aman, nyaman, aplikasikan dalam dan kehidupan tentram. kita sehari-hari, terutama di sekolah kita. Memang, Bagaimana dari budaya positif ini alhamdulillah, asal muasalnya itu dari kesepakatan kelas, setelah dari kita kesepakatan kelas sudah kita melaksanakan membuat budaya keyakinan positif, kelas, dari walaupun keyakinan memang kelas ada kita sebagian siswa yang dibuatkan belum, untuk disiplin positif, sadar dan disiplin positif akan kita terhadap, menjadikan budaya positif. Di kedisiplinan mana budaya positif ini yang harus merupakan pembiasaan Itu saja dari dari siswa-siswi saya. dan semuanya Mohon maaf bila ada kesalahan. untuk menjadi lebih Wabillahi baik taufiq lagi Wassalamualaikum terhadap warahmatullahi peraturan-peraturan yang wabarakatuh. ada dan menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep. Saya teman sejawat dari Bu Sinta yang mengikuti CGP Rahayu SD kami, Angkatan yang mana dari uraian kemarin apa yang Bu Sinta sangat menjadi inspirasi dan menjadi pencerahan bagi positif kita semua, yaitu tentang menangani anak pembelajaran yang saya sampaikan dalam kepada anak-anak, budaya positif. terutama keyakinan Maka kelas, kesepakatan kita ambil kelas, kesimpulan disiplin sangat positif baik sekali menjadi budaya bagi kita yang untuk harus menangani diterapkan anak, oleh diantaranya baik di rumah, kita tidak baik boleh di rumah mengatakan maupun di tidak sekolah. atau jangan itu Adapun dengan budaya dialihkan positif dengan ini kegiatan yang atau harus dikembangkan terutama supaya anak tentang tidak keyakinan terlalu kelas, stres di mana dan tidak merasa keseharian terpaksa. anak
Maka dari itu menerima dari pembelajaran, uraian Bu Sinta kita dalam bisa mengikuti pembelajaran, menjadi guru yang terus baik dalam dan teladan bagi ruang anak-anak lingkup supaya tidak pembelajaran, anak-anak di sana tidak menjadi anak terdapat yang takut sama hal-hal guru, yang harus tapi diperhatikan menjadi oleh anak-anak, teman, terutama menjadi tentang pelindung dan sopan menjadi santunan, orang tua di sekolah. terus menyampaikan pendapat Mungkin terhadap dari temannya atau uraian guru. Bu Sinta Di kemarin sana kita bisa ada- menerapkannya dalam ada pembelajaran kegiatan sehari-hari. positif yang harus Itu dikembangkan. aja yang bisa saya sampaikan. Adapun Dari mudah-mudahan uraian pembiasaan kemarin. ini menjadi Mudah-mudahan kita keyakinan semua kelas dalam ini, lindungan Allah Subhanahu wa terus taala. Assalamualaikum kedisiplinan budaya warahmatullahi positif wabarakatuh. ini dijadikan pembiasaan Assalamualaikum yang baik warahmatullahi dan wabarakatuh. bagus Nama saya Asep. di Saya sekolah. teman sejawat dari Bu Sinta Dan yang mudah-mudahan mengikuti saya sebagai CGP gurunya di SD kami. dan teman-teman yang mana sejawat dari lainnya uraian bisa kemarin mengikuti apa yang Bu Sinta sangat menjadi menjadi inspirasi inspirasi dan bagi menjadi anak-anak, pencerahan bagi dan anak-anak juga kita bisa semua, yaitu tentang menangani aplikasikan dalam anak kehidupan sehari-hari. dalam budaya Nah, budaya begitu positif. dari saya Maka, sekian, mudah-mudahan kita ambil kesimpulan apa yang sangat diterapkan oleh baik Bu Sinta, sekali yang bagi disampaikan kita oleh Bu untuk Sinta dalam menangani anak, pembelajaran diantaranya mudah-mudahan kita tidak saya boleh bisa mengatakan menerapkannya tidak bersama atau teman jangan rekan itu, dan tapi saya dengan dialihkan dengan bisa kegiatan menerapkannya dalam atau kehidupan sehari-hari, supaya anak dan tidak saya bisa terlalu mengikuti stres dan tidak CGP ke depannya. merasa Amin terpaksa. ya rabbal alamin. Maka dari itu dari saya uraian Bu Sinta sekian, kita bisa mohon maaf apabila ada menjadi kesalahan. guru yang baik dan Assalamualaikum teladan bagi warahmatullahi anak-anak supaya tidak anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi Daningsi, rekan sejawat dari Ibu Sinta Rahayu. Tentang pemaparan kemarin itu sangat memberikan pencerahan buat saya, khususnya pribadi. Ternyata 5 kontrol emosi seorang guru itu ternyata sangat bermacam-macam sekali. Di antaranya itu yang pertama, sebagai guru yang penghukum sama guru sebagai teman, itu relatif terus terang relatif buat saya, karena memang itu yang sering dilakukan oleh saya pribadi gitu. Nah, jadi pokoknya pemaparan yang kemarin tentang disiplin positif dan yang lain-lain itu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Sinta.